Nah, saudara-saudara, ini adalah pertemuan yang menurut saya sangat menarik dan diharapkan bisa menginspirasi bagi para pegiat dialog untuk membangun kesalingpahaman antara Islam dan Kristen. Nah, saya akan menelaah mengenai secara khusus adalah kitab suci Kristen. Kenapa Alkitab terbagi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Disebut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu kan untuk kalangan Kristen saja. Kalau orang Yahudi tidak kenal namanya Perjanjian Lama, namanya Perjanjian Baru, tidak. Alkitabnya orang Yahudi ya disebut sebagai Tanakh. Ya, Torah, Nevim, Ketuvim. Jadi mereka hanya Taurat saja itu. Tanakh saja, tidak ada namanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tapi orang Kristen itu kan mengakui dan menerima Tanakhnya Yahudi itu, karena kekristenan kan bersumber atau berlatar belakang Yahudi, karena janji tentang Mesias datang di tengah-tengah bangsa Yahudi. Nah, karena itulah kita menerima. Tapi selain kita menerima Tanakh Yahudi itu kan kita juga mempunyai tulisan-tulisan lain, tulisan-tulisan tentang Yesus, tulisan-tulisan Kristen yang ditulis oleh para rasul atau orang-orang yang dekat dengan para rasul. Kita juga menerima itu. Nah, karena kita menerima, berarti kita sudah menerima Tanakh Yahudi, bersamaan dengan itu kita juga punya tulisan Kristen sendiri. Nah, maka akhirnya menjadi dua. Karena menjadi dua, maka ini disebut sebagai Tanakh Yahudi, disebut sebagai Perjanjian Lama, sedangkan yang tulisan-tulisan para rasul atau orang-orang yang dekat dengan para rasul kita sebut sebagai Perjanjian Baru. Begini ya, kontroversinya lucunya adalah kita di depan di Perjanjian Lama itu banyak hal yang kita dilarang untuk dilakukan, hal-hal yang kita tidak boleh melakukannya. Tapi di Perjanjian Baru dihapuskan secara seketika karena ada perubahan. Sepertinya itu tuh ada something happening. Kalau kita tanpa kita mengecek, kita tidak mempelajari